Kesini terkait apa mungkin? Iya, tempo hari kan kita melakukan pengaduan ke KPAI, kemudian KPAI kemudian menyampaikan atau merekomendasikan untuk kami pergi ke UPDT PPA ini. Nah, tanggal 9 kemarin kami sudah ke sini. Jadi setelah tanggal 9 kami buka pengaduan, 2 hari yang lalu kami kemudian dipanggil oleh lembaga yang terkait untuk memberikan keterangan, langsung dihadiri oleh orang tua pelapor. Kira-kira begitu, Mas. Keterangan tersebut terkait hal apa kalau boleh tahu mungkin, Bang? Sama dengan yang tempo hari. Jadi keterangan terkait memberikan penjelasan peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudari KAR itu. Jadi hari ini hanya menjelaskan langsung dari ayah dari korban. Kekerasan. Pemeriksaan berapa lama dan Tadi kami masuk jam 2, ini baru selesai, hampir 1 jam lebih. Ada bukti-bukti tambahan nggak, Bang? Bukti tambahan ada, kita tadi sudah sampaikan, tapi kami tidak bisa menghadirkan kepada teman-teman karena kan ini masih dalam proses ya, apalagi ini menyangkut korbannya adalah anak. Bang, gitu. ini kan diduga kekerasan pada anak nih. Mungkin kekerasannya apa aja, verbal, non verbal? Kekerasan terhadap anak itu jadi ada 2. Ada kekerasan verbal, ada non verbal. Jadi misalnya kalau kekerasan terhadap fisik itu tempo hari juga kita sudah sampaikan ya. Kejadian itu ada di sekitar bulan Oktober 2023, ada di bulan Februari, ada di bulan April. Video-videonya juga tempo hari kita sudah tunjukkan. Jadi sama seperti yang kita sampaikan di KPAI kemarin. Hanya saja ada beberapa tambahan, misalnya si KR ini dia mengakui mendorong anaknya dari tangga. Itu pengakuan dia sendiri. Kemudian di video-video yang lain juga dia melakukan kekerasan non verbal, misalnya suka kasar sama anak, keras, bahkan cakap kotor, cakap kemaluan di hadapan anak-anaknya. Nah, itu yang kita hari ini berikan keterangan tambahan terhadap instansi UPTD P3A. Mungkin pelaporan ini Pemicu itu apa aja, Bang? Yang biasanya jadi pemicu? Ya, tentunya dalam berumah tangga itu kan banyak persoalan lah, kira-kira begitu ya. Jadi persoalan itu kemudian ya menjadi tidak terkontrol, mungkin ya bisa jadi karena satu watak yang keras, mungkin beda budaya. Jadi cara mendidik anak juga mungkin beda karena kan satu mungkin bukan warga negara Indonesia. Jadi dari segi budaya beda. Jadi tentunya ya cara mendidik anak juga kalau kita samakan dengan budaya kita kan sedikit berbeda begitu ya. Jadi mungkin itu yang membedakan persepsi. Dan kalau kita lihat video-video sebelumnya memang luar biasa kekerasan yang dilakukan ya. Bahkan sampai dijewer anaknya, sampai berdarah, sampai berbekas. Kemudian sampai anaknya dijewer telinganya sampai tersungkur ke halaman gitu ya. Jadi kemudian dia mengakui mendorong lain segala macam. Jadi banyak sekali video-video karena kan ada CCTV, jadi terrecord semua. Setiap hari ada terrecord, belum lagi misalnya ada bukti-bukti rekaman juga, kira-kira begitu ya. dugaan Tapi kekerasan pelaporan ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ya itu tadi karena tindak kekerasan ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak yang Apakah karena notabene- mau hak asuh anak dari ini atau perceraian ini atau gimana? kalau hak asuh anak kan masih berproses di pengadilan ya. Jadi tentu kami tidak bisa menyampaikan terlalu jauh karena kami tidak boleh mendahului proses hukum yang ada gitu. Tetapi artinya siapapun yang orang tua ini berhak mengasuh anak ya memang pasti yang terbaik yang dilakukan oleh orang tuanya, kira-kira begitu ya. tapi untuk pertimbangan tambahan berarti. Gimana tadi? Berarti untuk pertimbangan tambahan. Tambahan untuk mendapatkan hak asuh anak. Pertimbangan tambahan untuk mendapatkan hak asuh anak sih jadi si pelapornya, orang tuanya ya kembali lagi siapapun yang mendapatkan hak anak ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting untuk tumbuh kembang anaknya terjaga, jangan sampai ada kekerasan lagi terhadap psikis maupun fisik dari anak itu sendiri. Seperti itu. Untuk kondisi anak sendiri sekarang? Untuk kondisi anak sendiri sih sekarang masih di pembahasan di teradu ya, terlapor ya. Dan kita tidak mengetahui bagaimana keadaannya sekarang. Bang, ini mungkin dugaan kekerasannya sering atau gimana, Bang? Dugaan kekerasannya sering atau seperti apa? Apa udah berapa kali mungkin Kim melakukan kekerasan? Ya berulang-ulang, Pak.
berulang-ulang kekerasannya. Kekerasan itu ada terjadi di Bali, ada di Jakarta juga. Jadi waktu dia mengakui mendorong itu di rumah di Cinere ya. Nah, kekerasan yang lain itu di Bali. Tapi kan berbeda dari Untuk yang pemberitaan kemarin yang pihak sebelah mengaku disekap di Bali, bagaimana Bang itu Iya. klarifikasinya dari pihak Pak Edward Tabar sendiri? Tempo hari juga kita sudah sampaikan tidak ada penyekapan. Tidak ada penyekapan. Bagaimana bisa disekap orang di rumah itu ada anak-anak? Kira begitu ya. Jadi kami menyampaikan bahwa tidak ada penyekapan yang dilakukan oleh klien kami. Bang, sebenarnya kronologinya yang sebenarnya itu seperti apa sih Bang sampai Kimberly mengatakan kalau itu disekap oleh Edward Tabar? Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Ya, silakan ditanyakan kepada Mbak. Kalau dari pihak sebelah sih menyebutkan bahwa hal itu terjadi setelah Edward menjatuhkan talak ke Kimberly dan mencegah agar Kimberly tidak membawa kabur anak-anak hari itu. Ya silakan saja kalau itu yang disampaikan. Tetapi dari versi klien kami tidak ada penyekapan. Apa ada bukti CCTV, Bang? Ya ada, ya CCTV kan ada. Dan bahkan pihak Edward juga bilang mengganti gembok rumah atau kunci rumah itu gimana? Nah kalau itu kami kurang tahu ya. Tapi pada intinya kami tegaskan bahwa tidak ada penyekapan. Izin konfirmasi lagi, apakah emang Edward Tabar pada saat melakukan penyekapan itu dikeroyok Bang katanya bilangnya? Ya, tidak ada penyekapan. Jadi ada laporan yang dilaporkan oleh seseorang perempuan yang klien kami sendiri tidak tahu siapa perempuan ini. Nah kemudian dilakukanlah pengaduan seolah-olah ada penyekapan, sehingga mereka datang bawa bambu. Ada video-videonya. Kemudian lehernya dia ditarik, kemudian kebetulan ada polisi di situ diamankan. Ada juga video pengakuan dari pihak kepolisian bahwa justru mereka mengamankan karena sudah dilihat adanya ini dikeroyok, kerah baju dipegang, kemudian bawa bambu. Nah, jadi setelah kejadian itu mereka kemudian sudah dipanggil juga ke polsek terkait gitu ya. Makanya kami sampaikan tidak ada penyekapan. Perempuan ini siapa Bang? Kalau boleh tahu, perempuan ini apakah ada pihak Kimberly-nya atau dari Ya tetangga atau siapa? sepertinya begitu karena yang melakukan pengaduan itu begitu dikorek-korek informasinya ternyata dia mengakui sebagai masyarakat. Bang, alasan si Edward nggak pernah datang sidang apa sih? Sebenarnya- Padahal tapi diundang TV mau gitu. Sebenarnya begini, dari awal kan klien kami ini hadir, mediasi 3 kali dia hadir begitu. Nah dalam proses persidangan itu kan sudah diwakilkan kuasa hukum, jadi tidak seharusnya harus hadir setiap hari, kira-kira begitu ya. Itulah fungsi kuasa hukum itu. Kecuali dari awal dia tidak pernah hadir kan begitu. Nah dalam kondisi-kondisi tertentu kan hadir. Dan selama proses dari bulan 5 baru kali ini loh klien kami muncul. Karena selama ini dia tidak pernah sebisa mungkin tidak pernah tampil ke TV. Karena bagaimanapun ini aib keluarga begitu. Dia berusaha bagaimana agar ya tidak bermaksud menjelek-jelekkan istri lah, karena bagaimanapun itu ibu dari anak-anak gitu ya. Tapi pemberitaan-pemberitaan yang selama ini tidak seimbang, barulah dia keluar, kira-kira begitu. 7 bulan ini dia menahan diri untuk tidak menyampaikan ke publik apapun. Beda dengan yang pihak sebelah, banyak sekali itunya, korpornya, kira-kira begitu. Bang, dengan melaporkan Kim ke sini mungkin pengadilan, Bang. Ya itu kan proses hukum wajar-wajar aja. Jadi ya bisa eksepsi diterima, bisa ditolak. Ketika dia diterima ya tentu masuk ke pokok perkara. Kira-kira kan begitu Mbak ya. Jadi kita lihat saja proses hukumnya karena kan masih berlangsung. Bang, ini izin konfirmasi lagi. Tadi pihak sebelah juga bilang katanya Edward hanya mengasihi nafkah anak sebesar 1,5 juta dan itu hanya sekali di bulan Mei 2024. Kualifikasinya seperti Nah begini, sebenarnya prosesnya kan masih berlangsung di pengadilan. Kami juga kurang etis juga kalau kita membuka di sini. Ya tentu itu proses hukumnya berlangsung di sana. Di sana ada ranahnya. Kalau mereka menyampaikan seperti itu, tentu pihak Mas Edward juga punya hak untuk melakukan pembelaan melalui jawaban, kemudian melalui eksepsi, kemudian replik segala macam kan, atau proses duplik pembuktian begitu. Jadi ya mau ngomong saja kalau itu versi mereka, tetapi kami sampaikan ya tidak tepat lah seperti itu. Yang namanya orang berumah tangga kan harus dilihat lah yang baik-baik juga begitu. Logikanya kalau hanya 2 juta dari awal semestinya sudah nggak hidup itu keluarga, kira-kira kan begitu. Faktanya sampai sekarang berapa tahun untuk keluarga bertahan kan? Baru kali ini aja. Bang, tapi Bang izin, Edward kan di sosial media berkoar-koar kayak ingin menemui segera anak-anaknya. Nah, dari pihak sebelah sudah dibuka nih, tapi tidak ada itikat baik dari Edward untuk segera menemui. Itu gimana? Bahkan komunikasi menurut pihak sebelah diblokir atau ganti nomor, Bang. Jadi gini Mbak,
Sebenarnya peristiwa di Bali itu terjadi tanggal 5 atau tanggal 6 ya. Mungkin tanggal 6 bulan 5. Jadi semenjak tanggal itu klien kami ini mengalah, keluar dari rumah. Jadi tidak benar kalau pihak sebelah yang keluar, malah klien kami yang mengalah keluar dari rumah. Dari situlah dia tidak ketemu anaknya. Nah, tempo hari klien kami pernah meminta ketemu. Tapi pihak sebelah ini maunya ketemu berempat antara pengacara sebelah dengan pengacara sebelah. Nah, klien kami itu maunya ketemu itu berdua, karena kalau sudah ketemu dengan pengacara, didampingi pengacara beda. Beliau maunya ketemu face to face antara suami dan istri, kemudian ikut anak. Nah, tetapi pertemuan itu ya seolah-olah pertemuan bersyarat, sehingga sampai sekarang, apalagi sekarang kan kondisinya sudah semakin kurang kurang efektif lah dengan pemberitaan yang beredar. Bang, ini kan tadi sempat pihak Edward kan kayak tidak membetulkan atau tidak membenarkan bahwa adanya pemberian nafkah 1,5 juta per bulan itu juga cuma satu kali. Jadi pembatasannya sendiri seperti apa ya? Mungkin dari nominalnya kurang atau seperti apa Bang? Mungkin ada yang lebih, bisa disebutkan nominalnya berapa? Seperti yang kami sampaikan, ini kan masih dalam proses persidangan. Kami sangat menghargai itu dan kami juga punya kode etik untuk itu. Artinya ketika mereka menyampaikan seperti itu ya, kami juga punya upaya untuk melakukan pembelaan tim yang menangani di PA. Nah, itu kan masih proses berlangsung, tidak etis lah kalau kita buka-bukaan semua, kira-kira begitu. Tapi tadi Edward hadir langsung, Bang? Hadir langsung. Hari ini? Hadir langsung. Nanti bahkan hari ini yang diperlukan keterangan itu ya Mas Edward. Kalau kami kan kemarin sudah, cuma hari ini untuk menambahi keterangan langsung dari orang tua daripada korban. Bang, dengan melaporkan Kim ke sini, apa yang dimau dan diharapkan oleh Edward sendiri mungkin? Ya, yang diharapkan yang pertama karena dia sangat sayang anaknya, dan ketika mereka di rumah bersama-sama dilakukan secara berulang-ulang kekerasan itu, baik kekerasan fisik maupun non fisik, sehingga dia berharap semakin khawatir. Karena satu rumah saja itu dilakukan dengan leluasa, apalagi sekarang tidak. Nah, sementara kan si KR ini kan ya ada juga kesibukan, ya syuting segala macam. Jadi semakin dikhawatirkan anak ini semakin tidak terpenuhi kebutuhannya, kira-kira begitu. Apalagi di usia perkembangan emas. Nah, tempo hari saja misalnya mereka satu rumah itu dengan kasar dan ringan tangan dilakukan. Apalagi tidak ada lagi di sana papanya, kira begitu. Itulah kekhawatiran seorang ayah terhadap anaknya. Artinya Edward sendiri nggak mau kalau hak asuh anak jatuh ke tangan Kim atau seperti apa mungkin Bang? Seperti itu. Tadi seperti kami sampaikan, kalau hak asuh anak kan itu nanti ranahnya di pengadilan. Siapapun yang diputuskan oleh pengadilan maka merekalah yang berhak mengasuh. Tetapi apakah hak asuh anak jatuh kepada si ibu atau si ayah? Kedua-dua ini kan memang memiliki kewajiban untuk merawat itu, memberikan pendidikan sekolahnya atau kesehatannya, kira-kira begitu. Jadi kami datang ke PDT ini tidak mempersoalkan masalah hak asuhnya. Tujuan utamanya bukan itu dan tidak sama sekali. Berarti sampai sekarang apakah komunikasinya Edward sama pihak sebelah itu masih bisa dibangun atau gimana Bang komunikasinya Bang? Masih komunikasi nggak sekarang? Bang, ada sindiran dari mertua Edward, Bang. Kenapa Edward itu nggak fokus aja ke perceraian ini agar segera selesai dan fokus mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya aja, Bang, malah Ya kalau saling aksi melapor gini, Bang. ya kalau terkait dengan sindiran dari ibunya terlapor ini ya, dari pihak pelapor sendiri sih tidak ambil pusing terkait dengan itu. Apapun yang dikatakannya ya si pelapor ini masih tetap sabar lah untuk menanggapi hal-hal itu. Makanya kemarin si pelapor ini baru muncul ya di media untuk memberikan klarifikasi yang dibutuhkan seperti itu. Kalau pihak kedua sendiri sudah masih menjalin komunikasi juga sama pihak? Kalau untuk komunikasi saya rasa sih masih ya. Untuk komunikasi dengan terlapornya ini. Tidak, Bang. Soalnya anak-anak mencoba untuk nelpon Edward Akbar, tetapi nomornya tidak aktif. Keterangan Jadi komunikasi memang karena selama ini terjadi disharmonis ya, tidak komunikasi. Tetapi kan tempo hari Mas Edward ini ingin ketemu dengan istrinya bersama dengan anak-anak, tetapi kan bersyarat
pihak sebelah tidak mau bertemu. Kalau mau bertemu, saya dengan pengacara saya, kamu dengan pengacara kamu. Nah, sehingga ya jadi deadlock, kira-kira begitu, teman-teman. Oke. Kalau komunikasi, ya sebenarnya banyak wadah komunikasi kan, bisa lewat sosial media atau bisa lewat WA, lewat telepon begitu. Tapi memang dengan kondisi yang kurang harmonis, ya semakin tidak memungkinkan untuk saat ini. Apalagi di pengadilan itu kan tempo hari juga terucap ada kekhawatiran pihak sebelah kalau ketemu dengan Mas Edward akan dibawa kabur. Itu kan nggak pas juga. Memang masa seorang ayah membawa kabur anaknya, kira-kira kan begitu. Itu yang pernah terlontarkan. Mungkin tahapan selanjutnya setelah ini apa Bang? Nanti kita tunggu proses yang berlangsung. Jadi tadi kami dapatkan informasi juga di bulan Oktober ini, tanggal 24 pihak UPDT juga akan berkoordinasi dengan pihak KPAI ya. Jadi nanti kita tunggulah prosesnya. Oke.